Segitiga emas Joglo Semar ini akan terhubung melalui beberapa ruas tol yang sangat dinantikan kehadirannya oleh masyarakat. Seperti Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Jalan Tol Solo-Yogyakarta menuju adanya rencana konektivitas jalan yang menghubungkan wilayah segitiga emas Jogja, Solo, hingga Semarang, atau yang akrab dikenal Joglo Semar, sebentar lagi akan terwujud. Bahkan, kini tengah diselesaikan pembangunannya, guna mendukung kemudahan bagi masyarakat di Pulau Jawa, bagian tengah, hingga ke Yogyakarta. Segitiga emas Joglo Semar ini akan terhubung melalui beberapa ruas tol yang sangat dinantikan kehadirannya oleh masyarakat. Seperti Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Jalan Tol Solo-Yogyakarta menuju ke Kulon Progo, kemudian Jalan Tol Semarang-Solo, yang saat ini sudah beroperasi pada jaringan Jalan Tol Trans Jawa. Sudah sejak bertahun-tahun lalu, segitiga Joglo Semar ini terus digadang-gadang akan menjadi wilayah pengembangan strategis yang terintegrasi dan bisa saling melengkapi. Perjalanan panjang segitiga emas Joglo Semar ini dimulai dari hadirnya pembangunan Jalan Tol Yogyakarta menuju ke Bawen arah ke Semarang. Melalui pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, nantinya akses jalan ini akan menghubungkan Jalan Tol Semarang-Solo dan Jalan Tol Solo-Yogyakarta, hingga menuju ke Yogyakarta International Airport Kulon Progo, sehingga akan membentuk segitiga emas yang dapat meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah dari Jogja, Solo, hingga ke Semarang. Pembangunan jalan tol ini juga akan memperkuat posisi Yogyakarta dalam industri, khususnya pariwisata yang akan semakin tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga akan meningkatkan peran Yogyakarta sebagai daerah untuk perkembangan ekonomi di Pulau Jawa, bagian selatan. Apalagi jalan tol ini nantinya juga akan mempercepat mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat yang semakin mudah ketika berwisata ke Candi Borobudur dan berbagai destinasi wisata lainnya, sehingga dapat terus meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Jalan tol Jogja-Bawen memiliki 6 seksi, yakni dimulai dari seksi 1 Sleman menuju ke Banyurejo, seksi 2 Banyurejo menuju ke Borobudur, seksi 3 Borobudur menuju Magelang, kemudian seksi 4 Magelang ke arah Temanggung, seksi 5 Temanggung menuju ke Ambarawa, dan terakhir seksi 6 Ambarawa menuju ke Junction Bawen yang terkoneksi langsung dengan Jalan Tol Semarang-Solo. Jalan tol Yogyakarta menuju ke Bawen memiliki total panjang 75,12 km yang melintasi 2 provinsi sekaligus, yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jalan tol ini akan memberikan akses dari wilayah Yogyakarta ke Jalan Tol Trans Jawa melalui Magelang, dan titik temunya adalah di Bawen, yang dimana wilayah Bawen ini merupakan simpul penting dalam sistem jaringan jalan raya di Jawa Tengah. Dari Semarang, baik dengan jalan tol maupun jalan reguler melewati Bawen untuk menuju Solo. Pada wilayah Bawen nantinya jalan tol akan saling terkoneksi, yaitu arah timur menuju Solo, selatan menuju Jogja, melewati kota Ambarawa, wilayah Kabupaten Temanggung, Magelang, Borobudur, lalu ke daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini, untuk progres pembebasan lahan yang akan dibangun konstruksi jalan tol Jogja-Bawen, belum seluruhnya dibebaskan, yakni terkendala proses pembebasan lahan dan negosiasi ganti untung tanah dari masing-masing pemilik lahan di lapangan. Namun untuk progres konstruksi jalan tol yang sedang dibangun, baru ada pada seksi 1 Junction Sleman menuju ke Simpang Susun, Banyurejo, dengan progres konstruksi 77,32%, dan pada seksi 6 Simpang Susun, Ambarawa, menuju ke Junction Bawen yang tersambung dengan tol Semarang-Solo, dengan progres konstruksi mencapai 61,4%. Pemerintah pun menargetkan penyelesaian konstruksi seksi 1 dan 6 yang sedang berjalan saat ini, yakni
pada awal tahun 2026 mendatang. Kemudian untuk ruas lainnya juga akan dipercepat pembebasan lahannya agar dapat segera dimulai konstruksinya dan diharapkan bisa tuntas pada tahun 2027 ataupun 2028 mendatang. Selain jalan tol Yogyakarta-Bawen yang menjadi ujung tombak segitiga emas Joglo-Semar, juga ada pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta hingga ke Yogyakarta International Airport Kulon Progo yang juga dinilai memiliki potensi besar untuk mendongkrak perekonomian di kawasan segitiga emas Joglo-Semar. Pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta YIA Kulon Progo sepanjang 96,57 km terbagi menjadi 3 tahap, yakni pada tahap 1 Kartasura menuju Purwomartani sudah beroperasi pada seksi Kartasura Klaten. Untuk tahap 2, dari Junction Sleman hingga Bandara Udara Baru Internasional Kulon Progo, ditargetkan selesai konstruksinya akhir tahun 2027, dan sisanya, untuk tahap 3 ditargetkan selesai pada triwulan 1, tahun 2028. Bahkan, baru-baru ini, ruas tol Klaten-Prambanan juga secara resmi telah beroperasi tanpa tarif sejak 2 Juli tahun 2025. Keberadaan jalan tol ini akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan yang sebelumnya seringkali terhambat oleh kemacetan parah di jalur utama Solo menuju Yogyakarta. Apalagi jarak tempuh Solo-Yogyakarta, jika tidak melalui jalan tol lewat jalan arteri bisa mencapai 6 jam akibat kemacetan. Namun saat ini dengan adanya jalan tol, hanya ditempuh sekitar 1,5 jam saja. Dengan adanya jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo ini, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi waktu tempuh dari kota Solo menuju kota Yogyakarta dan sekitarnya, serta melengkapi jaringan jalan tol yang diharapkan meningkatkan aksesibilitas kawasan-kawasan produktif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama masa pembangunan jalan tol ini, kontraktor terus dihimbau untuk tetap memperhatikan situs-situs purbakala yang ada, sebab di wilayah yang akan dilintasi ruas tol tersebut, banyak situs-situs peninggalan sejarah, sehingga lokasi jalan tol yang akan dilaluinya harus tetap berpedoman terhadap arahan tersebut. Apalagi, selain mempersingkat waktu tempuh, kehadiran jalan tol Solo-Jogja hingga ke Semarang, ini membuka banyak peluang bisnis dan industri di sekitar pintu tol yang dapat berkembang lebih baik. Selain itu, pengaturan pintu keluar tol juga tentunya sangat memperhatikan masyarakat kecil dan membuka peluang usaha UMKM di sekitarnya. Selain itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, juga sempat berpesan agar pembangunannya harus menghindari kawasan cagar budaya seperti Candi Prambanan dan tidak mengganggu pemukiman warga. Dengan terbentuknya konektivitas segitiga Joglo-Semar yang sudah ada di depan mata, menjadikan keinginan untuk mengintegrasikan pusat industri, pendidikan, dan seni budaya berskala masif itu akhirnya terwujud. Segitiga Joglo-Semar membangun perspektif baru melalui konektivitas bebas hambatan yang bertujuan untuk menggabungkan kekuatan ekonomi dari ketiga kota tersebut. Sehingga dengan adanya kerjasama antar daerah, sektor-sektor ekonomi dapat saling mendukung dan memperkuat pertumbuhan ekonomi lintas sektoral. Misalnya, industri batik dan pariwisata Solo dapat berkolaborasi dengan Jogja yang kaya akan seni dan budaya, serta Semarang yang merupakan pusat perdagangan dan industri. Pendekatan pembangunan berbasis aglomerasi ini memungkinkan pengembangan infrastruktur yang lebih baik dengan menggabungkan sumber daya dan dukungan dari ketiga kota atau wilayah potensial tersebut. Pembangunan jalan tol, kereta api, bandara, dan fasilitas transportasi lainnya dapat dipercepat. Konektivitas yang lebih baik akan memudahkan mobilitas penduduk dan barang antara ketiga kota yakni Jogja, Solo, dan Semarang.